Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Ya, disehatkan jasmani, rohani, dilancarkan segala aktivitas urusannya, diberkahi segalanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu jangan lupa teman-teman, yuk mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Cianjur sana yang mendapatkan musibah, ya, bencana gempa yang luar biasa. Ya, gempa dangkal 5,6 skala Richter itu mampu meluluh lantahkan kota Cianjur, ya. Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana ya dikuatkan ya kesabarannya, ya. Mudah-mudahan di balik itu semua ada hikmah, ya, yang luar biasa. Nanti ke depannya Cianjur mungkin akan lebih baik lagi adanya, gitu teman-teman ya. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya membahas tentang informasi-informasi yang mengenai Pi Network teman-teman. Namun ada satu hal sebelum ke bahasan Pi Network, saya mendapatkan satu cuitan dari Anthony Budiawan. Ini memberikan sebuah fakta di lapangan bahwa tsunami PHK menerjang Indonesia, juga melindas ruang guru. Nah, ini menginformasikan bahwa ruang guru pun itu terjadi PHK, ya di sana. Yang pernah menikmati rezeki di masa pandemi terpilih sebagai mitra program Kartu Prakerja yang mempunyai anggaran puluhan triliun. Nah, anggarannya ya puluhan triliun. Tapi kenapa masih bisa PHK? Nah, apakah nilai proyeknya kurang besar? Nah, gitu. Jadi artinya sekarang yang makin banyak bermasalah baik dalam bidang apapun itu yang memang malah justru proyek-proyek yang notabene kita berpikir bahwa itu anggarannya puluhan miliar, puluhan triliun, ya seperti itu. Jadi ya tidak ada yang menjamin teman-teman, ya tidak ada yang menjamin. Tapi yang pasti adalah yang harus kita pikirkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mendapatkan permasalahan perjalanan hidup dalam segi ikhtiar, ya di luaran sana mencari pekerjaan sekarang susah, yang ada juga terkena PHK atau dirumahkan. Ini adalah satu permasalahan baru, dimana ketika itu terlalu banyak tentunya ada satu nilai keprihatinan sendiri. Makanya dari itu ya kita tetap bersyukur dan ada penantian yang betul-betul menurut saya ini project sudah tidak bisa diragukan lagi, ya, project Pi Network ini. Mudah-mudahan kita melalui ini kita bisa bantu saudara-saudara kita, ya. Jadi jangan sampai kita melupakan hal itu karena itu penting teman-teman, ya. Ya, terlebih dari saudara-saudara kita yang terkena bencana, ya, selain daripada saudara-saudara kita yang terkena PHK tadi. Jadi berbagai sisi kita harus lihat, ya, jangan sampai kita lupa diri nanti ketika ini terjadi, ya, Pi Network sudah selesai, semua sudah open mainnet, kita malah hanya memikirkan diri sendiri. Itu yang tidak diharapkan teman. Baik teman-teman, informasi selanjutnya ini dari Bloomberg Asia, ya, yang mencuitkan di akun resminya, yaitu ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara memimpin G20 katanya. Apa berikutnya disponsori oleh MCI. Nah, ini sebuah informasi yang luar biasa kalau menurut saya, karena akan menyinggung daripada nama besar negara kita, ya, di Asia Tenggara, di mana pemimpin G20 adalah Indonesia. Nah, ini Bloomberg Asia teman-teman mungkin sudah tahu, ini adalah media, ya, tingkat internasional. Bloomberg, ya, mencuitkan tentang G20, ya, ini ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Karena kemarin itu G20 kan membahas tentang pergerakan dari mana membuat sebuah kesepakatan untuk digitalisasi, ya, di semua negara. Beranggotakan 20 negara. Luar biasa teman-teman. Nah, makanya banyak sekarang Indonesia menjadi sorotan dunia, ya, menjadi sorotan dunia beberapa negara karena berpatokan kepada G20 tadi. Jadi semua kebijakan-kebijakan yang termasuk di dalam G20 itu mereka bergerak sesuai daripada koridor yang sudah ditentukan di G20, gitu teman-teman. Jadi luar biasa. Jadi di sini kita patut bersyukur teman-teman. Karena kenapa? Karena kita yang menjadi sentral atau salah satu decision maker di G20 tadi, ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan semua baik adanya, ya. Kita berdoa saja bahwa kita yang tahu kita bersyukur, yang tidak tahu kita kasih tahu, itu aja kuncinya, ya teman-teman, ya. Kita yang paham
kita jalankan, kita lakukan untuk masa depan kita. Yang tidak paham, kita cukup tugas kita beritahu, ya, kemudian diingatkan untuk memiliki persiapan tentunya, baik itu minimal pemahaman menjelang daripada perubahan era ke depan dan bagaimana diterima atau tidak diterima, yaitu kita sudah melaksanakan tugas, yaitu bagaimana kita merangkul saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk ayo membuka pikiran bahwa ke depan ini digitalisasi, eranya sudah beda. Ya kita kasih tahu semampu kita aja. Ya, tapi jangan menghardik atau bagaimana ya teman-teman ya. Oke. Itu aja. Kemudian informasi selanjutnya dari Kim Hawong teman-teman ya. Ini yang selalu saya ambil juga dari akun resminya. Dunia sedang bergerak menuju pengembangan Web 3 dan membutuhkan mata uang berdaulat super untuk mengatasi penyakit dari satu mata uang berdaulat yang kuat. Maksudnya penyakit mata uang dari satu mata uang berdaulat yang kuat ini yang sudah lama yang kita adopsi ya di sana. Jadi artinya semua negara di dunia ini tunduk pada satu mata uang tersebut gitu teman-teman. Nah makanya ini sebetulnya kita butuh satu mata uang global atau dunia yang super berdaulat, namun nah ini kuncinya, namun tidak tersentralisasi alias terdesentralisasi. Ini yang penting gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita jalankan ini menjadi sebuah kenyataan dan mampu merubah ya perjalanan hidup kita ke depan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kemudian kebetulan katanya sebagian besar node pengguna terbanyak Pi blockchain terdesentralisasi yang cepat, aman sesuai peraturan dan berkemampuan Web 3 dapat membantu tepat waktu. Betul. Jadi memang yang kita tahu web terbanyak dan terbesar di dunia saat ini adalah bukan web node maksudnya ya. Node terbanyak itu adalah di blockchainnya Pi Network. Ini luar biasa teman-teman. Ya, berpuluh-puluh kali lipat dari node-node project lain. Ini luar biasa dan ini Cheng Daopan bilang sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Artinya ketika ahlinya sendiri mengatakan sangat kuat, nah kita yang bukan ahlinya masih menyepelekan gitu kan. Itu aja, simple aja, kita berpikir nggak usah berat-berat ya, nggak usah terlalu ngejelimet. Artinya ada satu kata pemahaman patokan dari core team, karena patokan kita adalah core team teman-teman ya. Jadi nggak usah kesana kemari biar nggak simpang siur informasinya. Nah, kita patokan ke sana aja teman-teman, coba diperhatikan ya, cari cara biar paham apa yang disampaikan dengan core team. Karena patokan kita di sana. Jadi ketimbang kita ngambil asumsi-asumsi yang dari di luaran sana nggak jelas, ya kita cari kepastian apa yang disampaikan dan ditargetkan oleh core team, itu saja. Ya, oke teman-teman, ini udah bukti ya, udah bukti bahwa kita Pi Network ini sangat kuat, terbesar di dunia, ya. Walaupun mungkin yang lain project juga sama, kalau yang fanatik, oh ini ya itu wajar lah, ya. Tapi makanya kan selalu saya bilang, kita di sini adalah multi project, kita menjalankan banyak project, ya. Tidak etis lah kalau untuk salah satu di antara project itu kita diskreditkan, kan nggak baik lah, nggak betul lah, itulah ya, karena kita memang menjalankan juga, justru kita yang menganalisa ini project betul atau tidak, di situ aja koridornya ya. Oke, kita lanjut dari informasi P Moonbird ya. P Moonbird ini mengatakan bahwa apa subversi terbesar Web 3 ke dunia internet. Subversi terbesar Web 3 ke dunia internet itu adalah menyediakan penyimpanan data netral dan platform komputasi yang tidak dikendalikan oleh perusahaan atau entitas terpusat manapun. Nah, ini luar biasa. Jadi Web3 ini keunggulannya adalah berhubungan dengan finance, berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan platform apapun itu. Nah, subversi keunggulan dari Web3 ini ya, keistimewaannya adalah terdesentralisasi dan tidak terpusat itu teman-teman. Jadi teman-teman memegang uang ya, artinya contoh misalkan dalam finance ya, teman-teman memegang uang dalam bentuk apapun, ketika itu ada dalam teknologi Web3, artinya ya betul-betul berdaulat teman-teman sendiri yang punya hak sepenuhnya, tidak ada yang mengatur. Kita tidak perlu izin apa segala macam, nggak perlu, tetapi tetap aman gitu ya, karena memang lagi-lagi dikatakan di sini
ya ada kode unik yang memang itu paten diserahkan kepada individu masing-masing. Itu apa? Kode prase ya teman-teman. Ini ada kode atau password yang betul-betul itu adalah kunci utamanya. Jadi kalau ibarat kata kita biasa simpan di bank, ya berarti tersentralisasi. Kita kalau ada apa-apa ingin dalam jumlah besar atau apa segala macam, itu ada regulasi tersendiri berhubungan dengan bank. Tetapi kalau di sini tidak ada. Gitu teman-teman ya. Dan di sini sifatnya juga memang sudah mulai cross border, tidak ada aturan apapun. Ya, kita betul-betul free, bebas ya gitu teman-teman. Oke. Kita lanjut. Nah, ini yang menarik, saya rasa ini harus diperjelas juga. Ini dari Newsway teman-teman. Menginformasikan bahwa Pi Core Team The Bank the trending GCP 314 katanya. Jadi tim inti menyanggah GCP yang sedang tren. Menyanggah GCP yang sedang tren 314.000, menyebutnya sebagai scam. Nah, gini teman-teman, di media itu kenapa banyak yang mengatakan bahwa ini saya salah satu pionir yang saya baca nemu di mana kemarin. Saya jadi pusing katanya. Oh ya di grup ya, saya jadi pusing mana sih yang benar gitu. Ada yang mengatakan bahwa tidak akan mainnet di Desember, ada yang mengatakan pasti mainnet Desember. Mana sih yang benar, saya harus ikut mana gitu kan. Kemudian ini juga sama. Ini adalah media besar mengatakan bahwa tim inti katanya menyanggah GCP ya 314. Jadi inilah yang perlu kita pahami, sekelas Newsway pun ini salah memahami. Ya mohon maaf, saya katakan kurang tepat memahami lah ya. Kurang tepat memahami karena kenapa? Karena di sini mengatakan Pi Core Team ya, bukan moderator. Saat itu kan kasusnya yang kita tahu bahwa ini adalah moderator, salah satu moderator yang menyanggah dan tidak menginginkan adanya 314.000 atau GCP ini, kesepakatan ini. Karena dalihnya katanya sirkulasi daripada vendor itu tidak jalan. Nah, ada satu sisi memang itu berseberangan dengan pemahaman saya. Kalau menurut saya justru no problem, gak ada masalah. Mau besar mau kecil sebetulnya gak ada masalah. Kalau kita paham alurnya, semua bisa berjalan seperti biasa gitu kan. Cuman ini menyangkut sebetulnya bukan masalah vendor, sirkulasi vendor tidak jalan, tapi lebih kepada keraguan ya, keraguan untuk vendor melakukan transaksi. Karena kenapa? Karena nilainya yang ditransaksikan ketika harga produk itu kecil itu di belakang koma jauh gitu kan. Nah ini yang jadi problem itu doang sebetulnya. Jadi sekelas Newsway pun kan artinya langsung mengklaim bahwa itu adalah keluar dari Pi Core Team, padahal kan bukan ya. Pi Core Team sendiri nggak ikut campur urusan masalah GCP, mau dibentuk mau tidak, mau ada mau enggak, itu nggak ada urusan. Pi Core Team fokus hanya pada proyek pembangunan utilitas dan ekosistem, itu aja gitu. Jadi teman-teman lah yang mencerna. Jadi setiap informasi yang didapat itu harus betul-betul dipahami. Makanya kan saya bilang, emang sebenarnya yang bagus itu dari basic kita dipelajari, dipahami dulu ya. Ya saya sih bukan berarti saya artinya apa yang saya sampaikan betul semua, tidak, tetapi ada satu bagian mungkin yang bisa bermanfaat gitu loh. Pemahaman saya bisa bermanfaat buat teman-teman. Ini kan judulnya kan dari awal juga saya sematkan adalah sharing, berbagi. Ada yang sharing saya bermanfaat, ya silahkan. Itulah menjadi salah satu dasar ya, dasar pertimbangan nantinya untuk mengambil kesimpulan di pemikiran teman-teman. Nah, karena informasi yang bikin orang pusing, ini yakin betul dengan ini yakin betul dengan ini, seperti itu ya. Jadi saya rasa kembali ke teman-teman masing-masing bagaimana cara mencernanya. Informasi di luaran sana yang membelokkan pikiran bahwa enggak, ini nilainya pasti kecil katanya, paling juga $1 atau di bawah $1, ini begini terus, paham itu banyak banget ya. Termasuk kemarin ada website palsu ya, hitungan mundur ke Desember. Itu kan kalau bagi yang awam khawatir ini perkaranya, ini khawatir dibelokkan ya. Jadi ya saya percayalah sama teman-teman, nggak usah terlalu banyak kesana kemari. Artinya teman-teman bisa mencerna informasi yang valid, betul ya. Kehati-hatian kita dalam cara berpikir, karena berawal dari berpikir kita ini yang menjadi racun bahkan. Nah dalam sebuah komunitas itu kan racun itu masuk kemana? Ke pikiran dulu, ke pemahamannya dulu gitu. Bukan proyeknya, proyek imbas nantinya, itu imbas nantinya ke proyek. Tapi kalau pemahamannya sudah lurus dari awal, sudah baik adanya, proyeknya aman. Nah ini yang jadi perkara, ini pembelokan opininya ini banyak banget
berseliweran. Nah, ini yang saya khawatirkan seperti itu. Jadi tidak ada kefokusan jadinya. Sumber yang diambil pun tidak berpusat. Harusnya untuk saat ini di masa enclose itu berpusat kita ke core team. Gitu, ke core team dan white paper. Sudah itu aja, nggak usah belok-belok. Gitu aja, ikutin itu aja gitu loh. Nah, makanya untuk saya memiliki tingkat pemikiran yang fokus, kalau saya pribadi, saya tidak terlalu banyak mikirin value dulu, saya tidak terlalu banyak mikirin yang produk ya, produk jual beli, apa misalkan kayak di mall ini ya jual ini segala macam, kita ingin transaksi segala macam. Saya nggak terlalu membahas itu gitu loh, karena saya pikir ya itu nanti next ketika sudah open mainnet itu semua akan running semua. Ini nggak perlu ribet lah, nggak perlu takut. Nah, Anda mau apapun nanti di marketplace itu banyak, so tenang aja gitu loh, gitu ya. Tapi ya kalau misalkan memang teman-teman mau uji coba, ya inilah enclose mainnet saatnya, gitu teman-teman ya. Ini makanya saya bilang pemahamannya ya harus hati-hati teman-teman. Oke, selanjutnya adalah dari Pinews. Pinews ya, P-Networks transaction success rate is currently better than Stellar. Ini katanya transaksi P-Network ini rate-nya sukses, lebih bagus daripada Stellar ya. Nah, ini informasi ini dari Pinews ya, memang betul ya, transaksi baik itu lokal di negara masing-masing ataupun cross border yang sudah dibuka beberapa pekan yang lalu ini luar biasa teman-teman. Rate grafiknya luar biasa, makanya kita patut bersyukur. Project ini nggak main-main. Project ini bukan project biasa ya, ini targetnya waduh ngeri lah. Intinya saya kalau saya bahas terlalu tinggi ntar halunya kelewatan gitu loh, takutnya dibilang halunya. Tapi ya sudahlah, oke lah ya. Intinya saya hanya menyampaikan yang simple-simple saja ya, yang daily saja. Daily itu harian saja lah informasinya, bahwa ini data, fakta, informasi bahwa ya seperti ini adanya ya. Insya Allah mudah-mudahan ini karena memang informasi bagus adanya ya, kita cukup berdoa dan kita tetap setia menunggu ya, klik petir saja. Wes. Oke, kita langsung informasi selanjutnya ada dari Cambbank. Ini akun resminya dari Cambbank ya, Cambbank official. Ini, hi there, for November 2022 cross border payment will start to migrate to the ISO. Jadi di sini katanya dari November 2022 cross pembayaran lintas batas. Wes, luar biasa ya. Akan dimulai migrasi kepada peraturan ISO ya 20022 dengan seluruh pembayaran with all payment to be made receive using ICO. Nah, jadi seluruh pembayaran itu akan menjadi dibuat ya dan diterima oleh ICO, sertifikasi ICO ya di by November 2025 ya, maksudnya sampai 2025 mungkin ya. Cross border payment, nah pembayaran lintas batas ini will be great simplified to as a result. Jadi artinya dia pembayaran ini akan lebih simpel ya, lebih hasilnya akan lebih simpel dan tentunya lebih akurat lah ya gitu teman-teman. Nah, makanya ini pernyataan dari Cambbank. Ini udah jelas ya. Udah jelas teman-teman. Jadi cross border juga tidak bisa dihindari. Cross border tidak bisa dielakkan. Ini akan terjadi baik dalam bentuk finance ataupun dalam produk ataupun dalam sektor apapun ke depannya ya. Kita let's see aja. Oke, informasi selanjutnya itu dari C. Mary ya, ini mengatakan bahwa hal yang paling menarik tentang Web 3 adalah bahwa orang miskin di dunia akhirnya dapat memiliki kesempatan untuk menjadi setara dengan orang kaya. Ini adalah revolusi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kembalikan kekuatan mata uang kepada rakyat. Biarkan rakyat sendiri yang menjadi tuannya. Ya, gitu. Apa hal yang hebat? Artinya di sini kendati pun itu belum bisa dikatakan mata uang, tetapi ada sesuatu yang bisa menjadi kedaulatan daripada rakyat dunia, di mana kita sama-sama menantikan informasi validitas itu, bahwa ada yang nanti
seperti yang Jemeri katakan, berdaulat kembali, ya, kembali daulatnya kepada rakyat, ya, dimana rakyat ini rakyat dunia, bukan hanya satu negara saja. Amin ya. Melalui PAI ini mudah-mudahan itu semua terwujud, walaupun semuanya butuh proses. Betul, lagi-lagi setiap segala sesuatu project itu butuh proses, betul. Tetapi dalam proses itu, setiap proses itu ada langkah yang dikerjakan. Nah, langkah itulah di situ nanti melahirkan signal, clue dan signal yang harus bisa membaca dalam langkah project itu. Nah, ketika pun memang kita mengatakan bahwa ini adalah proses, ini perlahan, pelan, iya betul. Tetapi di sana untuk mendapatkan sebuah informasi sesuai dengan target, sesuai dengan yang akan terjadi, kita membaca daripada proses itu sendiri, clue-nya, ya. Informasi, fakta dan datanya seperti apa, nanti kita bisa mengira arahnya ke depan seperti apa dan bagaimana. Begitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut informasi dari Pi Network DAO. Ya, di sini katanya blockchain membutuhkan mata uang berdaulat super yang dapat memperbaiki apa yang salah dengan Bitcoin. Pi tersedia untuk memperbaiki kesalahan. Ya, jelas memang informasi yang di luaran sana yang ada bahwa kemungkinan ini pencipta Pi ini adalah salah satu dari diciptakannya Bitcoin dulu. Nah, itu ada informasi seperti itu teman-teman. Ya, betul atau tidaknya kita nggak tahu karena kita juga tidak terlibat di dalamnya. Ya, kita hanya mendapatkan dari informasi saja. Ya, itu kepastiannya adalah belum ada yang mengetahui gitu teman-teman. Tapi di sini blockchain membutuhkan mata uang berdaulat itu betul memang. Jadi agar ada satu blockchain yang betul-betul nanti menjadi patokan terakhir dari blockchain lain. Itu yang memang dibutuhkan, yang super berdaulat. Karena kenapa? Karena sekarang belum ada blockchain yang betul-betul super berdaulat di dunia ini. Akhirnya apa? Akhirnya semua arahnya menjadi banyaknya penciptaan koin-koin baru dengan banyak hal-hal yang bahkan ketika memang itu di luar regulasi, yang dikhawatirkan adalah terjadi penciptaan kerugian daripada masyarakat gitu teman-teman. Jadi makanya memang ini dibutuhkan gitu. Oke, kita informasi selanjutnya ini dari Wangli ya, Wangli. Lebih banyak aplikasi utilitas di dunia sedang diintegrasikan pada Pi setiap hari. Mainnet terbuka akan menghubungkan semua sistem ekonomi dan ekosistem dunia nyata menjadi satu ekonomi terdesentralisasi dan dimotivasi oleh Pi. Keajaiban akan terjadi, bersabarlah. Setiap hari teman-teman, betul, setiap hari itu ada. Saya sendiri juga setiap hari mendapatkan informasi dari berbagai media. Itu setiap hari ada saja aplikasi baru. Bahkan betul-betul yang waduh ngeri deh kalau di ini ya. Cuman ya sudahlah, nanti kita lihat aja sendiri. Itu marketplace juga itu nggak berhenti, banyak yang baru. Fungsionalitasnya banyak ya, dari berbagai, baik itu transportasi, baik itu produk, baik itu fokus di elektronik, baik itu fokus di kecantikan. Luar biasa. Makanya karena terlalu banyaknya itu saya juga yang nggak membahas untuk marketplace ya. Biarlah nanti itu jalan sendiri, teman-teman juga bisa akses sendiri. Paling saya bantu hanya dari segi keamanannya saja. Misalkan marketplace ini coba saya cek aman nggak, baik nggak, SDK-nya nyambung belum dan lain sebagainya. Itu aja paling. Tapi kalau untuk masalah urusan produk di dalamnya ada apa, harga berapa, itu saya nggak bahas ya. Oke, informasi selanjutnya dari Pindiket Cindi, ini bagus juga nih. Pindiket Cindi mengatakan bahwa PayPal memiliki tujuan menciptakan mata uang baru dulu ya, ketika diciptakannya PayPal. Kemudian mereka gagal dan mereka membuat sistem pembayaran baru. Akhirnya mereka beralih dari menciptakan sebuah mata uang, gagal, akhirnya mereka menjadi sebuah sistem pembayaran saja. Sistem pembayaran ya, di sana bisa kripto, di sana bisa uang fiat ya. Membuat mata uang baru ya, Bitcoin ini membuat mata uang baru, tapi sistem pembayarannya agak kurang juga. Ini bukan untuk orang biasa dan itu tantangan besar. Jadi artinya Bitcoin, maksudnya gini teman-teman, PayPal itu gagal bikin mata uang, terus jadi sistem pembayaran baru. Sementara Bitcoin di sini membuat mata uang baru juga, tetapi sistem pembayarannya agak kurang katanya gitu ya.
juga ini bukan untuk orang biasa, dan itu tantangan besar. Jadi nggak bisa masuk ke masyarakat biasa Bitcoin ini, ya gitu. Nah, dari sini inilah yang menjadi patokan bahwa ini adalah dua hal terbesar yang lahir di dunia. Pertama PayPal, kemudian Bitcoin juga, ya. Walaupun Bitcoin berhasil ada value, tetapi sistemnya yang agak kurang. Makanya disinilah jaringan Pi masuk katanya. Ya betul sih analisa Pindicated Cindy ini, ya, pandangannya bahwa bisa jadi memang itu salah satu indikator penciptaan Pi ini untuk apa? Untuk menyempurnakan langkahnya daripada proyek ini. Supaya apa? Supaya bisa diadopsi oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan aja ya. Kebaikan menyertai kita semua, amin. Oke, lanjut dari Pinews ya. Ini Pinews berita Pi Core Team memulai konferensi video dengan Pi Bartermore menanyakan kapan jaringan tertutup berakhir. Nah, ini Pi Bartermore yang menanyakan. Balasan Pi Core Team-nya, jika Anda melihat bahwa sebagian besar perintis telah lulus sertifikasi KYC dalam jangka waktu tertentu, itu berarti sinyal untuk mengakhiri jaringan tertutup tidak jauh. Karena saya pernah membaca di regulasi global penciptaan value atau itu kripto, ya kita bisa katakan cryptocurrency, itu regulasi global memberikan waktu 6 bulan untuk menyelesaikan KYC jika tidak ingin dikatakan gagal, ya. Jadi 6 bulan. Anggaplah kita dari kemarin Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai November. Ini berarti bulan ini November ke-6. Ya. Saya dapat informasi kemarin di bulan Juni, start dihitung daripada regulasi yang diberikan kepada Pi Network itu, ya, start daripada project ini menjalankan untuk memenuhi syarat globalnya itu untuk KYC itu 6 bulan. Dan itu dihitung dari Juni kemarin. Dan sekarang sudah bulan ke-6, November. Nah gitu teman-teman. Makanya saat ini akhir bulan ini tinggal beberapa hari lagi ke akhir bulan, ya, tinggal sekitar 9 atau 8 hari lagi. Nah, Pi Core Team tetap mengebut daripada untuk memenuhi syarat KYC dulu. Walaupun mungkin tidak 100% selesai, tetapi kan seperti yang saya jelaskan informasi sebelumnya bahwa ketika pun memang ini mengarah ke mainnet, yang belum dapat itu bukan berarti tidak akan di KYC, itu tetap akan di KYC walaupun sudah mainnet, teman-teman, gitu. Nanti tetap akan dibantu kalau untuk KYC. Gitu ya. Jadi nanti justru malah KYC-nya ketika KYC itu terdesentralisasi lebih enak gitu kan. Tidak ada yang namanya ini. Ya karena diserahkan ke komunitas semua. Komunitas nanti membantu validitasnya, kan kita jadi validator. Juga artinya kan teman-teman, saya cuman kasih informasi meyakinkan teman-teman yang belum KYC sabar. Ketika Anda pengguna asli sebagai manusia bukan komputer dan akun Anda betul adanya, tidak dibuat-buat, ya, sesuai KTP, datanya valid, Anda akan di KYC. Sudah itu aja. Hanya perkara waktu saja yang belum. Gitu, hanya perkara waktu saja yang belum. Itu berhubungan dengan apa? Itu berhubungan dengan teknis. Teknis di sana ada yang teknis dilakukan manusia, ada yang teknis dilakukan dengan manusia itu mungkin ya persiapan core team di belakangnya, persiapan core team untuk memperbesar lagi, mempercepat lagi bagaimana caranya teknologi dan mesin yang digunakan untuk bisa cepat lagi gitu loh. Nah, sekarang sesuatu yang non manusia, ya artinya kan software, pemrograman itu yang namanya jalan sendiri, yang kasat mata abstrak kita nggak bisa lihat. Entah apa yang terjadi di dalamnya ketika orang upload, ketika orang masukin foto dan sebagainya. Proses di sana kan abstrak, kita nggak bisa lihat dalam bentuk pengkodean itu. Ya, apa yang terjadi kan kita nggak tahu. Apakah ada bug atau ada macet atau apa. Nah itu yang kita harus betul-betul kasih kebijakan cara menanggapi dan cara menyikapinya gitu teman-teman. Jadi sabar aja teman-teman yang belum, insya Allah nanti selagi data kita valid betul, kita tidak terkewasi, pasti terkewasi. Oke teman-teman ya. Nah kemudian saya lanjut dari majalah Bitcoin ini mengatakan bahwa studi Harvard baru berpendapat bank sentral harus memegang Bitcoin katanya. Gitu. Studi Harvard baru ya. Ini studi terbaru di Universitas Harvard, di mana Universitas Harvard ini adalah terbaik dan terbesar di dunia juga ya.
ini berpendapat bahwa katanya bank sentral itu harus memegang Bitcoin, katanya begitu. Kalau dari segi majalah Bitcoin ya, tapi next lah, ini Bitcoin atau kripto nanti apa Pi Network nanti ya kita nggak tahu ya. Oke, kita lanjut informasi dari Pitogo Traveler teman-teman ya. Pitogo Traveler handy platform ini data demo perjalanan tersedia katanya. Layanan perjalanan nyata saat ini sedang diterapkan oleh tim kami juga. Ya, jadi perjalanan yang nyatanya sudah disiapkan. Kami berhubungan dengan penyedia layanan secara global. Penyedia layanan itu kalau hotel, misalkan hotel di Bali sudah kontak-kontakan dengan Picor Team, dengan Pitogo, timnya Pitogo. Oke, per malam berapa ya, sekian segala macam dan lagi itu transportasi apa aja yang ada di sana. Nah, model kayak gitu itu adalah sudah dipersiapkan sekarang ya, realnya bahwa kita mau pergi kemana saja menggunakan Pitogo sudah oke. Untuk harga tempat, lokasi dan lain sebagainya itu sedang diurus ya, penyedia layanan secara global. Hubungi kami melalui kontak @pitogo.apps jika Anda adalah penyedia layanan. Jadi kalau teman-teman ada yang punya saudaranya yang punya hotel mau dimasukkan ke Pitogo, kontak aja @pitogo.app, itu bisa teman-teman ya, menjadi penyedia layanan. Mau jadi layanan apa? Jasa, mau transportasi, mau perhotelan, wisata dan sebagainya, itu silakan ya, kita dibuka sekarang. Langsung kontak ke Pitogonya. Untuk apa? Untuk disematkan di aplikasi Pitogo gitu. Oke, informasi selanjutnya ada dari ini Documenting Bitcoin katanya. Ini akun Documenting Bitcoin. Ini yang memperjelas tadi informasi dari Universitas Harvard tadi adalah New Harvard University ya. Harvard Universitas baru, economic paper explain why bank should hold Bitcoin. Kenapa? Katanya menjelaskan kenapa bank sentral harus memegang Bitcoin. Ini ada surat. Nah, ini teman-teman, ada surat yang dilayangkan oleh Harvard University ke bank sentral. Seperti itu. Jadi menjelaskan. Ya, tapi next nggak tahu apa yang terjadi ya. Mudah-mudahan baik adanya lah ya. Oke teman-teman, informasi selanjutnya ini ya. Ini ada dari saya dapat di grup ya. Ini luar biasa teman-teman. Ini menandakan bahwa betul-betul memang di belakang layar ini sudah persiapan mainnet kalau menurut saya ya. Ini ada Bitcoin, BCH, ETH, STM. Ini sudah ada smart contract atau wallet yang terdistribusi ke blockchainnya Pi Network. Nah, ini tempat videonya teman-teman saya tunjukkan, silakan dipahami ya. Ini kode di G, awalan G ini adalah miliknya Pi Network ya. Alamat wallet miliknya Pi Network ya. Maksudnya di blockchain ya, blockchainnya Pi Network. Ya luar biasa lah pokoknya. Ini ngeri ya. Oke lah, kita lihat aja nanti ya. Semoga baik adanya. Oke, itu aja teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.